kerajaan Melromark yang agung, bayangan kematian mendekat dengan cepat. Di tengah alun-alun istana yang penuh sesak oleh rakyat, sorot mata semua orang tertuju pada seorang wanita berambut merah, Malty S. Melromark, putri yang pernah menikmati kemewahan dan kuasa. Ini berdiri di depan tiang eksekusi dan penuh kehinaan. Wajahnya yang dulu dihiasi senyuman licik, kini tampak pucat dan hampa. Bunga di istana yang dulu begitu dihormati, ini hanya menjadi onggokan duri yang beracun, menjebak banyak orang dengan tipu muslihatnya, pengkhianatan kepada pahlawan perisai, fitnah, dan tipu daya yang menjerumuskan bangsa ke dalam kekacauan. Semua itu menjadi kesalahan yang tak termaafkan. Namun, Malty tidak pernah menganggap dirinya bersalah. Baginya, segalanya hanyalah permainan kekuasaan yang gagal. Di sisi lain alun-alun, Naofumi Iwatani, sang pahlawan perisai, memandangi kejadian itu dengan mata tajam, namun tanpa emosi. Dendam, rasa sakit, dan pengkhianatan yang dulu membara, ini hanya menjadi api kecil dalam hatinya, redup oleh kenyataan bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Mengapa harus berakhir seperti ini? Pikir Malty. Dalam hati, dia merutuki takdir yang telah menjatuhkannya. Malty ingin meminta tolong pada sang ayah, yaitu Raja Melromark. Namun, tidak ada lagi kesempatan untuk berbicara atau membela diri. Raja Melromark atau ayahnya sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya, karena dia juga akan ikut dipenggal. Mampus! Hukuman ini adalah keputusan rakyat atas dosa-dosanya yang tak termaafkan. Suara teriakan rakyat semakin nyaring saat Algojo mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Di bawah bayangan pedang, masa lalu Malty berputar dengan cepat, penuh tipu daya dan penipuan, diakhiri oleh satu kenyataan pahit. Tak ada tempat bagi pengkhianat di dunia ini. Dalam sekejap, pedang pun meluncur turun, mengakhiri hidup seorang wanita yang pernah begitu berkuasa, tetapi jatuh karena keserakahan dan ambisinya sendiri. Pauvre, pauvre pussycat. Peradaban Romawi kuno adalah salah satu yang paling berpengaruh dan maju di dunia kuno, yang berkembang dari sebuah kota kecil di Italia menjadi sebuah kekaisaran besar yang membentang hingga Britania hingga Mesir. Didirikan pada abad ke-8 sebelum Masehi, Romawi kuno mengalami berbagai fase sejarah yang menonjol, termasuk periode kerajaan, republik, dan akhirnya kekaisaran yang menguasai sebagian besar dunia Mediterania. Kisah berdirinya Roma dimulai dengan legenda tentang Romulus dan Remus, dua saudara kembar yang menurut mitologi disusui oleh seekor serigala betina. Pada 753 sebelum Masehi, Romulus dikatakan mendirikan Roma setelah membunuh saudaranya. Roma awalnya adalah sebuah kerajaan kecil di Italia Tengah yang dikelilingi oleh bangsa Etruskan, yang juga memberi pengaruh kuat pada budaya dan politik Romawi awal. Kerajaan Romawi berakhir pada 509 sebelum Masehi setelah pemberontakan melawan Raja Tarquinius Superbus, penguasa terakhir Roma. Peristiwa ini menandai awal dari periode Republik Romawi, di mana Roma diperintah oleh para senator yang dipilih, bukan oleh raja-raja. Republik Romawi adalah salah satu fase paling penting dalam sejarah Romawi kuno. Sistem politiknya didasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara konsul, senat, dan rakyat. Rakyat diwakili oleh majelis plebs, sementara senator berasal dari kelas bangsawan atau patrician. Di bawah republik, Roma memperluas wilayahnya melalui penaklukan dan diplomasi. Selama periode ini, Romawi berperang dengan bangsa-bangsa lain seperti Kartago dalam perang Punisia, yang memberikan kendali penuh atas laut Mediterania kepada Roma. Melalui keunggulan militer dan kemampuan untuk menyerap budaya dan tradisi dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan, Roma tumbuh menjadi kekuatan besar. Namun, konflik internal, persaingan antar politisi, dan ketegangan antara kelas patrician dan plebeian seringkali memicu krisis politik. Perang Saudara Romawi menjadi pertanda jatuhnya republik
dan kebangkitan seorang pemimpin otoriter. Pada 27 sebelum Masehi, seseorang tokoh besar bersama Augustus, sebelumnya Gaius Octavius, keponakan dan ahli waris Julius Caesar, menjadi penguasa pertama Kekaisaran Romawi. Augustus menata ulang pemerintahan Romawi dan mendirikan sistem kekaisaran yang stabil, mengakhiri lebih dari 100 tahun konflik politik dan perang saudara. Kekaisaran Romawi mencapai puncak kejayaannya di bawah para kaisar seperti Trajan, Hadrian, dan Marcus Aurelius. Wilayahnya membentang dari Eropa Barat hingga Mesopotamia dan dari Britania hingga Mesir. Pax Romana atau perdamaian Romawi berlangsung lebih dari 2 abad, memberikan stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, serta kemajuan besar dalam arsitektur, seni dan budaya. Namun, di balik kejayaan tersebut, ada ketidakpuasan dan kerusuhan sosial di antara rakyat Romawi, ditambah dengan korupsi politik dan serangan dari suku-suku barbar di perbatasan yang pada akhirnya memperlemah kekaisaran. Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada abad ke-5 Masehi akibat serangkaian serangan dari bangsa barbar seperti Goth, Vandal, Hun, serta ketidakmampuan internal untuk mempertahankan kendali atas wilayah luasnya. Pada 476 Masehi, Romulus Augustulus, kaisar terakhir Romawi Barat, digulingkan oleh Odoacer, menandai akhir dari Kekaisaran Romawi Barat. Namun, Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium terus bertahan selama lebih dari 1000 tahun, hingga jatuhnya Konstantinopel pada 1453 Masehi. Hukuman di zaman Romawi kuno terkenal sangat brutal dan kejam, terutama karena mereka bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberikan contoh bagi masyarakat umum agar tidak melanggar hukum. Hukuman-hukuman ini mencerminkan betapa kerasnya sistem peradilan dan ketidakadilan sosial pada zaman itu. Ini ada beberapa hukuman tersadis yang pernah diterapkan pada zaman Romawi kuno. Crucifixion atau penyalipan. Penyalipan adalah salah satu hukuman paling terkenal dan paling sadis di Romawi kuno. Hukuman ini biasanya diberikan kepada budak, pemberontak, dan pelaku kejahatan berat seperti pengkhianatan. Hukuman ini tidak hanya dirancang untuk menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, tetapi juga untuk mempermalukan dan menghancurkan martabat terpidana secara publik. Penyaliban menjadi simbol kekuasaan absolut dan kekejaman negara terhadap mereka yang dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas, baik dari segi politik, agama, atau sosial. Proses penyalipan dimulai dengan pencambukan yang dilakukan untuk melemahkan terpidana, baik secara fisik maupun mental. Setelah itu, terpidana dipaksa menyeret palang kayu salibnya menuju tempat eksekusi, seringkali diiringi ejekan dan hinaan dari kerumunan yang berkumpul. Tibanya di tempat eksekusi, palang kayu yang sudah dibawa dengan susah payah tersebut diangkat dan dipasang di tiang tegak yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam keadaan telanjang atau setengah telanjang, terpidana kemudian diikat atau dipakut di palang kayu dengan lengan terentang, memperpanjang penderitaannya. Setelah itu, palang kayu tersebut diangkat dan ditempatkan di tiang utama, membuat terpidana tergantung beberapa meter di atas tanah, terpapar matahari, dan elemen alam lainnya, serta tatapan massa yang menyaksikan. Kaki terpidana juga diikat atau dipaku ke tiang tegak, memastikan bahwa tubuhnya terpasang dengan erat. Tidak ada jalan untuk melarikan diri dari penderitaan yang dialaminya. Di atas kepala terpidana biasanya dipasang sebuah plakat yang menyatakan namanya dan kejahatan yang dituduhkan kepadanya, sebagai bentuk peringatan bagi orang lain yang mungkin berniat melakukan hal serupa. Kematian yang dihadapi terpidana tidak datang dengan cepat. Baliknya, itu adalah proses panjang yang penuh derita. Dengan pergerakan tubuh yang semakin sulit, sirkulasi darah terganggu, organ-organ mulai gagal, dan pernapasan menjadi sangat sulit. Untuk mempercepat kematian,
Seringkali, kaki terpidana dihancurkan dengan tongkat besi, sebuah tindakan yang mempercepat proses asfiksia dan syok. Penyalipan menjadi alat utama dalam menegakkan kekuasaan dan mengintimidasi mereka yang dianggap pemberontak. Dari ribuan orang Babilonia yang disalibkan oleh Darius I, hingga Yesus dari Nazaret yang dieksekusi oleh Pontius Pilatus. Metode ini meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah sebagai salah satu bentuk hukuman paling kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Dalam konteks tersebut, penyaliban tidak hanya membunuh tubuh, tetapi juga menghancurkan semangat dan warisan mereka yang menjadi korban dari kekejaman ini. Konstantinus Agung, Kaisar Kristen pertama, menghapus hukuman ini di Kekaisaran Romawi pada abad ke-4 Masehi sebagai bentuk penghormatan kepada Yesus Kristus, korban penyaliban yang paling terkenal. Damnatio ad bestias. Damnatio ad bestias, sebuah hukuman mati yang dipraktikkan di Kekaisaran Romawi, di mana seorang terpidana dihukum dengan cara dilemparkan ke dalam arena untuk dihabisi oleh hewan buas, seperti singa, harimau, beruang, atau anjing liar. Hukuman ini merupakan bagian dari hiburan publik yang diadakan di amfiteater seperti Kolosseum dan seringkali disertai dengan pertunjukan lainnya seperti gladiator atau eksekusi lainnya. Hukuman ini biasanya dijatuhkan kepada mereka yang dianggap melakukan kejahatan berat seperti pengkhianatan, pembunuhan, atau bahkan penistaan agama. Selain untuk menghukum pelaku, hukuman ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan dan otoritas negara, serta memberi contoh kepada masyarakat tentang konsekuensi dari tindakan kriminal. Damnatio ad bestias secara harfiah berarti penghukuman kepada binatang buas, dan praktik ini adalah salah satu contoh dari bentuk hiburan yang kejam dan berdarah di zaman Romawi kuno, di mana hidup dan mati seringkali dipertontonkan untuk kesenangan publik. Venaculae. Venaculae adalah bentuk hukuman mati kuno yang diterapkan di Roma kuno bagi mereka yang terbukti bersalah atas pembunuhan orang tua mereka sendiri, yang disebut dengan istilah parricidium. Istilah venaculae sendiri berarti hukuman karung. Dalam eksekusi hukuman ini, terpidana akan dimasukkan ke dalam karung kulit besar atau kuleus bersama dengan berbagai hewan hidup, biasanya anjing, ayam jantan, monyet, dan ular. Setelah dimasukkan ke dalam karung, terpidana kemudian dilemparkan ke sungai atau laut untuk tenggelam. Hukuman ini dimaksudkan untuk menghukum berat kejahatan yang dianggap sebagai salah satu dosa besar terberat, yaitu membunuh orang tua sendiri dengan cara yang mengerikan dan memalukan. Ini adalah salah satu bentuk hukuman yang mencerminkan betapa seriusnya masyarakat Romawi kuno dalam menanggapi kejahatan yang melibatkan keluarga. Skabismus. Skabism adalah bentuk penyiksaan dan eksekusi mati yang sangat kejam yang digunakan pada zaman kuno, terutama oleh bangsa Persia. Nama skabism berasal dari kata Yunani skape, yang berarti perahu. Metode ini dikenal juga sebagai hukuman perahu. Dalam metode ini, korban dipaksa masuk ke dalam dua perahu atau batang pohon. Korban diletakkan di antara dua perahu kecil atau di dalam batang pohon berlubang yang sudah dibelah dua, sehingga hanya kepala, tangan, dan kaki korban yang menonjol keluar. Perahu atau batang pohon ini kemudian disatukan kembali sehingga tubuh korban terperangkap di dalamnya. Korban dipaksa minum susu dan madu dalam jumlah besar, hingga menyebabkan diare. Selain itu, tubuh korban juga diolesi dengan madu, khususnya pada bagian yang terbuka, seperti wajah dan anggota tubuh lainnya. Perahu atau batang pohon yang berisi korban dibiarkan mengapung di atas danau atau rawa, atau diletakkan di bawah terik matahari. Madu yang dioleskan pada tubuh korban akan menarik serangga, yang kemudian akan mulai menggerogoti dan bertelur di tubuh korban. Korban secara perlahan akan mengalami kematian yang sangat menyiksa akibat infeksi, dehidrasi, kelaparan, dan serangan dari serangga dan hewan lainnya. Proses ini bisa berlangsung selama beberapa hari, hingga korban meninggal. Skabism adalah salah satu metode eksekusi paling brutal yang pernah ada.
dirancang untuk memberikan penderitaan maksimal kepada korban sebelum akhirnya mati. Quartering atau pemotongan. Pemotongan adalah hukuman yang sangat kejam, di mana tubuh korban dipotong menjadi beberapa bagian. Quartering adalah salah satu bentuk hukuman mati yang sangat kejam dan brutal yang pernah digunakan pada masa lalu, terutama di Eropa. Quartering biasanya dilakukan setelah seorang terdakwa dinyatakan bersalah atas pengkhianatan atau kejahatan berat lainnya. Eksekusi ini melibatkan pemotongan tubuh terpidana menjadi 4 bagian. Prosedur yang biasanya dilakukan dalam quartering ini, terpidana biasanya pertama-tama digantung sampai hampir mati, tetapi tidak sampai benar-benar tewas. Selain itu, terpidana dipenggal kepalanya. Tubuh terpidana kemudian dipotong menjadi 4 bagian. Ini yang disebut quarter. Kedua tangan dan kaki dipisahkan dari tubuh. Bagian-bagian tubuh yang terpisah ini seringkali dipamerkan di berbagai lokasi sebagai peringatan bagi masyarakat akan konsekuensi dari pengkhianatan atau kejahatan berat lainnya. Eksekusi ini dianggap sebagai salah satu hukuman paling kejam dalam sejarah dan tidak lagi digunakan dalam hukum modern. Hukum ini mencerminkan brutalitas masa lalu yang sekarang dianggap melanggar hak asasi manusia. Burial alive atau dikubur hidup-hidup. Eksekusi burial alive adalah metode hukuman mati yang sangat kejam, di mana seseorang dikuburkan hidup-hidup. Metode ini seringkali digunakan sebagai bentuk hukuman ekstrim atau penyiksaan, dan dikenal karena kekejamannya. Historis, metode ini telah digunakan dalam berbagai budaya dan periode sejarah. Namun, saat ini dianggap sebagai bentuk penyiksaan yang sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Penguburan hidup menimbulkan penderitaan yang sangat besar dan bisa menyebabkan kematian yang sangat menyakitkan, termasuk melalui asfiksia, trauma, atau dehidrasi. Secara umum, penguburan hidup dianggap sebagai bentuk penyiksaan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak diakui dalam sistem hukum modern di negara-negara yang menegakkan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seorang Vestal Virgin, seorang pendeta wanita yang harus tetap perawan seumur hidupnya. Jika seorang Vestal Virgin ditemukan telah melanggar sumpahnya, dia akan dikubur hidup-hidup sebagai hukuman atas pengkhianatannya. Di era modern, hukum di Indonesia merupakan refleksi dari sistem hukum yang kompleks dan berusaha menyeimbangkan keadilan dengan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia mengadopsi sistem hukum yang dipengaruhi oleh berbagai sumber, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum Eropa, khususnya hukum Belanda. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, hukum Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan teratur dengan menghormati martabat setiap individu. Di sisi lain, hukum Romawi kuno menawarkan gambaran kontras yang mencolok. Dalam masyarakat Romawi kuno, sistem hukum seringkali ditandai dengan kekejaman dan ketidakkesetaraan. Hukuman-hukuman yang diterapkan pada pelanggar hukum bisa sangat brutal. Hukuman ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum, tapi juga untuk menakut-nakuti atau mempertahankan kontrol sosial. Meskipun hukum Romawi kuno bisa dilihat ekstrim dan kejam dari perspektif modern, mereka memberikan landasan bagi perkembangan hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Studi tentang sistem hukum kuno, seperti Romawi, memberikan wawasan berharga tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia telah berkembang dari masa lalu yang keras menuju sistem hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada hak-hak individu di masa kini. Sebagai penutup, perbandingan antara hukum di Indonesia dan hukuman kejam di Romawi kuno menggarisbawahi betapa jauh perkembangan sistem hukum telah melangkah dari kekejaman kuno menuju upaya modern untuk mengedepankan keadilan dan hak asasi manusia. Perjalanan ini menunjukkan evolusi nilai-nilai kemanusiaan dan pencapaian menuju masyarakat yang lebih adil dan berperi kemanusiaan.